Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faina Nurul Masuna, NIM E 2019-3120. Saya dari kelas AKS 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Penghitungan Pendapatan Nasional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional itu sendiri yaitu nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional itu ada 5. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau GDP, yang merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus bagi berikut. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP, yang merupakan nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkan tersebut masuk ke dalam GNP. Berikut cara menghitung GNP, yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP, merupakan produk nasional kotor atau GNP yang dikurangi penyusutan barang modal. Cara menghitung NNP yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi D depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI, yang merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Cara menghitung NNI sebagai berikut. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI, yang merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Cara menghitung pendapatan perseorangan yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment merupakan penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau yang disebut dengan disposable income, yang merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, yang selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Cara menghitung disposable income yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Selanjutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu-waktu. Yang terakhir yaitu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya yaitu macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi, yang merupakan menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan,
yang merupakan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran yang merupakan menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Selanjutnya yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ghanimah, yang kedua yaitu sedekah, yang ketiga infak, yang keempat yaitu zakat, yang kelima usur, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir adalah wakaf. Sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.